Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, video kali ini sangat menarik sahabat-sahabat. Kenapa dia menarik? Itu karena ini masih sekaitan dengan persidangan atau hiruk pikuk yang terjadi pada saat persidangan Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, seperti apa dan bagaimana kondisinya, mari kita lihat dan simak video berikut ini sahabat-sahabat. Sekarang saudara pernah nggak melihat ijazahnya Pak Jokowi yang asli? Sebelumnya izinkan menjelaskan. Lu nggak pernah enggak? Kalau dibilang pernah ya tidak pernah, tetapi saya meyakini. Nah, pertanyaan saya nanti berlanjut ke situ. Ya, baik. Tidak. Saudara tidak pernah melihat ijazahnya SD, tidak pernah? Tidak pernah. SMP? Tidak pernah. SMA? Tidak pernah. S1? Tidak pernah. Tapi saudara meyakini? Saya meyakini. Nah, melanggar hukum tidak? Ya tidak melanggar hukum juga. Tidak melanggar hukum, tidak salah ya? Sebenar. Tetapi posisinya saya meyakini. Loh, itu kan pendapat saudara. Kalau saudara meyakini bahwa apa ijazah dari Pak Jokowi semuanya asli, tinggal saudara juga ganti sumpah mubahalah. Kalau si siapa itu namanya Bambang Tri itu ternyata tidak benar, biarlah dia dilaknat oleh Allah. Kan gitu. Saudara kan muslim, ya toh? Terkait dengan keyakinan saudara yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli, apakah saudara saksi tahu Pak Jokowi SD berapa? Di mana? Saya meyakini bukan terkait. Pertanyaan saya adalah, tahu nggak saudara saksi itu Bapak Jokowi SD? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. SMA di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Anda muslim ya, saudara saksi? Alhamdulillah, Pak. Yang kamu ketahui tentang saudara saksi ketahui tentang mubahalah ada dalam syariat Islam? Kalau saya ada, Pak. Ada. Jika seorang muslim melakukan mubahalah, apakah itu melanggar syariat Islam? Saya kurang tahu, Pak. Gimana sih? Dalam syariat Islam ada mubahalah. Ada, Pak. Jika seorang muslim melakukan mubahalah, apakah itu melanggar syariat Islam? Tidak, Pak. Tidak. Saudara saksi tahu terdakwa ini agamanya apa? Islam. Islam, semuanya Islam. Berarti kalau melakukan mubahalah melanggar atau tidak? Tahu saya ya, mubahalah itu kan. Loh, enggak, pertanyaan saya simpel. Kalau seorang muslim melakukan mubahalah itu melanggar syariat apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Sudah saya dengan apa itu namanya mubahalah yang dilakukan di konten YouTube ini menimbulkan keonaran menurut jenengan gitu. Apakah sudah terjadi, entah itu di berita yang jenengan ketahui atau dimanapun, terjadi perang atau terjadi huru-hara yang menimbulkan korban jiwa ataupun korban material? Belum, Pak. Belum ada. Tapi dampaknya akan. Saya tanya cuma itu, dampaknya apa di konten? Dampaknya apa yang saudara ketahui? Yang saya lihat ini kan tentang ujaran kebencian. Loh, enggak, dampaknya tadi loh. Jangan sampaikan dampaknya apa di sosial media terus terjadi ribut itu? Ada sebagian masyarakat termasuk saya, Ya. salah satu saya yang dirasakan. Di Sebagian ya. ya, termasuk dengan masuk juga bikin komen ke apa channelnya Gus Nur? Saya tidak. Enggak. Loh, kalau gitu ownernya di mana? Ini salah satu yang merasakan bahwa saya ini kan ujaran kebencian yang disampaikan sama si. Kalau gitu jenengan counter attack aja, kan sama-sama orang YouTube.
Jadi kan tinggal bermubahalah juga bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Dur maupun Bapak Menteri itu tidak benar kalau gitu. Tapi kan konteksnya untuk apa ya, generasi yang Itu hanya prediksi dengan saja. iya, ini kan menurut pendapat saya. Iya tak? Pendapat saudara. Ya, Pak. Terus tadi jenengan sampaikan sesudah melihat tayangan tersebut, saudara bikin pengaduan ya, Baik, Pak. pengaduan. Sesudah itu berapa kali saudara diperiksa? Sekali, Pak. Cuma sekali. Tapi diinterview lagi, Pak. Saudara dipanggil ke Mabes Polri sesudah jenengan buat pengaduan, sudah saudara saksi buat pengaduan, diperiksa berapa kali, dipanggil berapa kali? Sekali, Pak, dipanggil, Pak. Cuma sekali. Untuk saksi lainnya seperti Dodo sama Saya dipanggil sekali, Pak. cuma sekali. Oh, yang lainnya kok 4 kali. Tapi kemarin kan saya ada kecelakaan, Pak. Sekali itu bersama-sama, Saya cuma sendiri, Pak. cuma sendiri. Tanggal berapa? Tanggal 29, Pak. Loh, kalau tanggal 29 itu kan saudara bikin pelaporan, pengaduan. Oh, tanggal 30-nya, Pak. Loh, sehari. Tadi kalau nggak salah Pak kan sudah menanyakan 1 minggu kemudian baru. Oh iya, itu 1 minggu. Nah kalau 1 minggu itu ya bukan tanggal 30 mestinya. Berarti tanggal berapa itu? Dari tanggal 29 ke tanggal 7 tanggal 8. Itu berarti cuma sekali itu ya diperiksanya ya? Ya, karena saya lagi ada berhalangan. Oh, kalau nggak salah kalau di sini itu saudara diperiksanya tanggal 3 Oktober. Dan itu semua bersamaan. Berarti ketika diperiksa saudara sendirian. Dalam ruangan itu ada saksi-saksi lain yang diperiksa? Saya sendiri, Pak. Sendiri ya? Oke. Kalau di sini ada 25 ini. Saudara punya channel YouTube? Ada, Pak. Ada. Motivasi Anda melabus nur itu apa? Apa yang tadi ditanya ya, Pak? Loh, ini beda. Ada keuntungan yang diperoleh? Ini sih bukan peroleh atau tidak peroleh, Pak. Ini tentang kedepannya saya lihat. Untuk generasi muda kedepannya. Berarti saudara sudah bisa melihat apa ke depan ya, masa depan ya, sudah bisa memprediksi ya. Bukan gitu, Pak. Kita diajarkan rahmatan lil alamin, cinta damai. Loh, kalau ada orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya saudara juga kalau nggak berani ya nggak usah ikut-ikut, tapi juga jangan melawan juga. Efek dari Anda membuat laporan ini, channel YouTube saudara ratingnya jadi naik. Gitu ya, mungkin. Jangan yang mulia, saya pegang nanti cuma berarti kan ya, kalau dalam bisnis ya, kalau dalam bisnis apa sesama punya channel itu apa kompetitor ya, iya dong. Gitu ya. Mungkin dengan pelaporan ini kan rating bisa naik gitu. Gitu ya, mungkin. Untuk ketika terjadi pemeriksaan, semua pertanyaan itu sudah disiapkan beserta jawabannya ataukah bagaimana? Maksudnya coba diulangi. Metode dalam pemeriksaan di kepolisian, apakah saudara ditanya terus menjawab, ataukah sudah ada pertanyaan dan sudah disiapkan juga jawabannya, tinggal dengan tanda tangan untuk apa? Bahwa saudara sudah diperiksa bagaimana? Ada yang kita bawa. Gimana? Ada, Pak. Ada bagaimana? Ya, ada yang kita siapkan untuk buat laporan. Berarti Anda ditanya, terus saudara menjawab. Ya. Dalam pelaporan saudara.
Oke, sahabat-sahabat, itulah tadi video yang sempat kita lihat sama-sama. Nah, ini banyak kejadian-kejadian yang lucu, aneh. Kenapa dia sangat lucu? Karena pengacara Gus Nur itu sangat berbelit-belit sekaitan dengan mubahalah. Nah, tetapi perlu kami sampaikan bahwa harus dipahami bahwa kalau dia beralasan bahwa ini adalah mubahalah, maka perlu dilihat standarisasi yang namanya mubahalah atau syarat sahnya sebuah mubahalah. Nah, saya kira kalau kita mungkin penyidik atau pihak kepolisian itu ada sesuatu pada saat proses yang dia bilang bahwa itu mubahalah, ya ada yang dia langgar, sahabat-sahabat, sehingga dia ditersangkakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang sekaitan dengan ijazah. Nah, saya sendiri orang yang tidak pernah satu sekolah dengan Pak Jokowi, tidak pernah lihat di mana sekolah Jokowi mulai dari SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi. Tetapi saya meyakini bahwa ijazah yang dia punya itu adalah asli. Kenapa ada keyakinan muncul pada diri saya? Karena Pak Jokowi itu selama 2 kali maju menjadi wali kota Solo, secara otomatis syarat syah untuk menjadi yang namanya wali kota adalah ijazah. Ijazah itu adalah asli dan sudah dilegalisir oleh lembaga negara. Kemudian Jokowi itu pernah menjadi gubernur Jakarta loh. Itu artinya prasyarat untuk menjadi gubernur adalah ijazah dan diverifikasi oleh lembaga negara. Berarti itu asli, bos. Jadi alasan apa lagi? Padahal itu sudah diyakini dan diverifikasi yang namanya lembaga negara, yaitu KPU. Karena tidak mungkinlah kita akan menjadi gubernur kalau berijazah palsu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, adalah Pak Jokowi itu sudah 2 periode ini itu menjadi presiden. Artinya ijazahnya itu asli loh. Padahal sebelum menetapkan yang namanya calon, apakah itu kepala desa, bupati, gubernur, wali kota, presiden, itu rangkaian kegiatan yang panjang dalam rangka untuk menelusuri yang namanya ijazah sebelum ditetapkan itu namanya calon. Disitulah keyakinannya, termasuk saya dan saya kira saksi itu juga yang tadi yang kita lihat di video itu. Disitulah keyakinannya bahwa ijazah yang digunakan Jokowi itu adalah ijazah asli. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.